adalah kita bangun untuk sahur. Kita mengambilnya itu sahurnya mendekati imsak, teman-teman. Jangan tengah malam bangun untuk sahur, jangan, karena nanti jarak kebukanya terlalu jauh dan itu sangat tidak baik bagi kita para pejuang Islam dan juga NC. Tapi juga jangan mepet banget kepada imsak, jangan teman-teman. Nanti yang ada jatuhnya kita akan buru-buru banget, ngunyahnya pun juga akan buru-buru. Jadi kita mengambil mendekati imsak iya, tapi juga jangan kemepet. Apakah para pejuang Islam dan juga NC boleh menjalankan ibadah puasa? Kalau menurut pengalaman pribadi saya, boleh teman-teman. Karena saya dulu juga menjalankan ibadah puasa 30 hari full dan tidak ada masalah. Padahal saya juga belum sembuh, saya masih mengalami sensasi yang macam-macam, pusing dan macam-macamnya juga, dan kadang juga keliengan, tapi enggak terlalu parah keliengannya teman-teman. Dan tips ataupun cara saya untuk menjalankan ibadah puasa pada saat mengalami gangguan aslam, GERD dan juga NC, gini, langkah pertama yaitu adalah jangan sampai menunda buka puasa teman-teman. Ketika adzan maghrib berkumandang, kita harus segera berbuka, dan yang saya sarankan adalah menggunakan buah kurma teman-teman. Memakan buah kurma 1-3 butir itu sangat bagus untuk kita para pejuang Islam. Karena memang gini, para pejuang Islam sangat butuh asupan nutrisi yang bagus teman-teman. Dan menurut saya buah kurma itu salah satu yang mengandung nutrisi yang bagus. Dan dilanjut minum air putih hangat mendekati suhu netral. Kalau menurut saya seperti itu teman-teman. Dan langkah berikutnya kita lanjut sholat maghrib. Bagi yang berjamaah ya berjamaah ke masjid, yang sholat maghrib di rumah ya sholat maghrib di rumah. Dan langkah berikutnya baru kita makan berat teman-teman. Kenapa kita nggak langsung makan berat pada saat berbuka puasa? Karena justru nanti pencernaan kita akan kaget teman-teman. Karena sudah seharian full kosong, terus tiba-tiba kita makan berat, yang ada pencernaan kita akan kaget. Dan itu akan berefek tidak baik pada kondisi kita. Jadi kita jeda dulu, kita tinggal sholat maghrib. Setelah sholat maghrib baru kita makan berat. Dan yang perlu diperhatikan lagi adalah ketika makan berat itu kita ngambilnya makanan juga jangan sampai kebanyakan teman-teman. Itu kadang terjadi pada diri saya. Karena memang kita sudah seharian lapar, itu pikiran kita maunya kita buru-buru kenyang. Jadi mau mengambil makanan pun kadang kebablasan, kadang kebanyakan teman-teman. Itu harus diperhatikan, itu harus dikontrol teman-teman. Dan juga yang perlu diperhatikan juga gini, kita mengunyahnya juga jangan sampai buru-buru. Itu juga kadang terjadi pada diri saya, karena memang sudah lapar seharian, pikiran itu maunya buru-buru kenyang teman-teman. Jadi mengunyah pun kadang buru-buru. Dan itu sangat tidak tepat menurut saya, karena itu juga akan berefek tidak baik pada pencernaan kita teman-teman. Yang ada itu sangat berpotensi memicu naiknya aslam. Jadi kita mengunyahnya juga harus pelan-pelan. Dan langkah berikutnya setelah itu kita sholat tarawih. Bagi yang ragu-ragu nggak mampu sholat tarawih, takut mengalami sensasi di perut ataupun yang macam-macam, nggak sholat tarawih juga nggak masalah, karena memang kondisi kita belum benar-benar beres. Tapi bagi yang yakin atau sangat sayang kepada sholat tarawih, maka ya menjalankan sholat tarawih saya rasa nggak ada masalah teman-teman. Karena saya pun dulu juga sholat tarawih dan aman juga, tidak menimbulkan sensasi apapun. Kalau menurut saya aman. Dan langkah berikutnya saya makan lagi teman-teman. Tentu saja pada porsi yang normal teman-teman. Dan setelah makan, langkah berikutnya adalah tidur. Tapi saya tidak menunggu 2 atau 3 jam untuk tidur teman-teman. Kalau bulan puasa saya 1,5 jam saya sudah berani tidur. Tapi tidur saya enggak langsung rebahan, yaitu setengah duduk nyender teman-teman. Karena kalau nunggu 2 atau 3 jam baru tidur itu nanti kita akan kekurangan waktu tidur. Karena juga nanti sebelum imsak kita juga harus bangun untuk sahur teman-teman. Jadi kalau kita menunggu 2 atau 3 jam baru tidur, maka kita kekurangan waktu tidur, dan itu menurut saya juga tidak baik. Jadi saya
tidur hanya nunggu waktu 1,5 jam dari saya makan. Dan itu juga aman teman-teman, insya Allah aman. Asalkan kita makannya porsinya nggak kebanyakan dan juga kita tidurnya tidak langsung rebahan, yaitu nyender. Dan nanti beberapa saat berjalan insya Allah kita akan rebahan dengan sendirinya pada saat kita sudah tidur. Biasanya saya seperti itu teman-teman. Dan langkah berikutnya adalah kita bangun untuk sahur. Kita mengambilnya itu sahurnya mendekati imsak teman-teman. Jangan tengah malam bangun untuk sahur, jangan, karena nanti jarak kebukanya terlalu jauh dan itu sangat tidak baik bagi kita para pejuang Islam dan juga NC. Tapi juga jangan mepet banget kepada imsak, jangan teman-teman. Nanti yang ada jatuhnya kita akan buru-buru banget, ngunyahnya pun juga akan buru-buru. Jadi kita mengambil mendekati imsak iya, tapi juga jangan kemepetan banget, jangan. Jadi kita bisa mengira-ngira sendiri teman-teman. Pokoknya kita mengambilnya mendekati imsak. Dan langkah berikutnya jangan tidur teman-teman. Sangat saya tidak sarankan untuk tidur. Kita menunggu sholat subuh teman-teman. Sebelum sholat subuh tiba kita bisa baca Quran teman-teman, baca Quran atau ngapain, yang penting kalau bisa jangan tidur. Dan setelah sholat subuh juga jangan tidur teman-teman, karena itu masih tidak baik kalau kita langsung tidur. Kita tunggu sampai beberapa jam kemudian, kalau masih ngantuk banget itu tidur nggak masalah, tapi kalau nggak ngantuk banget ya kita lanjut aktivitas seperti biasanya. Dan gini, kalau setelah sahur kok ngantuk banget nggak bisa ditahan, ya mungkin tidur sebentar nggak masalah teman-teman, tapi tidurnya sambil duduk. Saran saya seperti itu. Dan gini, ini tadi bagi kita para pejuang Islam yang lambungnya sudah nggak sensitif banget atau sudah tidak keliengan parah. Kalau yang lambungnya masih sensitif banget, sedikit-sedikit nggak nyaman, sedikit-sedikit lapar atau yang macam-macamnya, ataupun masih keliengan parah, saya juga tidak menyarankan teman-teman untuk berpuasa, karena saya tidak pernah mengalami seperti itu. Gini, saya pernah mengalami keliengan parah, pernah, cuman pada saat itu saya tidak menjalankan ibadah puasa karena tidak pas bulan puasa. Dan pas bulan puasa, alhamdulillahnya saya sudah lumayan keliengan tapi tidak parah. Masih mengalami sensasi macam-macam iya, tapi tidak terlalu parah, masih bisa saya tahan. Jadi yang keliengan parah pada saat bulan puasa saya tidak bisa mengasih saran karena saya tidak pernah mengalami keliengan parah pada saat bulan puasa. Saya kira segitu dulu. Selalu ingat jadwal, selalu bersyukur pada kondisi bagaimanapun kita saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.